Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, makin panas. Akhirnya Kang Kompor gantung toga juga dan berhenti menjadi pengacara sesuai ucapannya ya. Guys, merasa terganggu dan dirugikan oleh oknum yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab. Akhirnya Teh Novi melaporkan orang-orang yang telah memfitnah dirinya dengan berbagai tuduhan keji yang tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Sebab semua bukti atas tuduhan mereka telah dibuktikan secara jelas dan transparan, mulai dari narkoboy, penjahat roda 4, dan lain-lain, dan itu semua tidak terbukti sama sekali. Nah, tunggu bentar lagi akan memakai baju oranye orang-orangnya guys. Nah, siapakah videonya? Ini dia. Let's go. Let's go. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Wow. Benar-benar gamblang ya. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya. Jadi kalau terus betapa sombongnya dia waktu itu ya. Untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Wih. Tanpa diduga, tanpa dikira-kira. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berizin pengacara. Tapi gini, sombong di hadap orang sombong itu sedekah. Sekarang saya sombong. Betul. Ya, sekarang gini. Kalau kemarin ada yang menantang ya, dia bawa pasar narkoba dan dia menantang bahwa dia bisa memasukkan Novi ke penjara dan siap berizin pengacara. Sekarang untuk mengimbangi tantangannya. Kalau seandainya dia mampu memasukkan Novi ke penjara, saya yang berizin pengacara. Saya gantungkan toga saya. Iya. Biar seimbang tantangannya. Mantap. Oke guys, karena hari ini aku habis ada kegiatan di salah satu stasiun TV dan kita balik ke nah guys, ini klarifikasi Teh Novi ya, yang terbaru dengan beredarnya video atau tuduhan-tuduhan terkait saya, dan ini jujur sangat merugikan saya sebagai relawan sosial dan juga ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan guys. Nah, oke, dengan adanya video ini kita mau menjelaskan rentetan tuduhan yang sudah disebarluaskan media sosial dan media sosial. Gitu. Oke, poin pertama, ini ada statement dari salah satu lawyer dengan statementnya seperti ini guys. Belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Wow. Kita mau menegakkan hukum kok. Nggak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan satu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar nggak dia pemakai narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Wow. Salah satu lawyer tersebut itu yang kita ketahui juga memang sedang berperkara dengan Teh Novi dalam perkara-perkara lain. Nah, dalam hal ini beliau menyebutkan bahwa menuduh dengan gamblang gitu ya, tanpa kata dugaan gitu kan di media sosial, yang menyebut nama media sosialnya juga tidak dikunci gitu kan, artinya umum semua orang bisa lihat. Itu menyebutkan, menuduh seolah-olah beliau ini seperti aparat penegak hukum gitu kan. Itu menurut kita unsur-unsurnya sudah terpenuhi itu. Kenapa? Karena kita juga bisa buktikan nih dari sisi Teh Novi sendiri sudah melakukan tes rambut. Tes rambut ini keabsahannya ya mungkin cukup lama ke belakang ya Teh ya. Dan juga dari hasil medical check up selama Teh Novi jadi pramugari juga semuanya lengkap. Dan dokter di Balkes juga sudah menyatakan kesiapannya untuk memberikan kesaksian sesuai apa yang diketahui dan keahliannya. Oke. Jadi ada statement juga terkait katanya ada beberapa orang ya, mungkin yang dia kenal atau hanya oknum aja, ini aku nggak tahu juga. Tapi banyak yang melakukan mengkonsumsi obat-obat dan lain-lain gitu. Guys, ini harus saya klarifikasi ya. Saya ini 8 tahun menjadi pramugari ya, bukan ecek-ecek baru kemarin sore gitu. Jadi kita tuh ada SOP sebelum kita jadi pramugari, itu tes ujung kaki sampai ujung kepala guys, itu dites jantung, fisik, nggak boleh ada luka-luka. Terus tes narkoboy juga salah satunya. Terus dilihat background checknya, misalnya background checknya kita tuh jelek, ya kita nggak akan bisa juga jadi pramugari. Itu banyak banget proses yang harus kita lalui. Jadi nggak semena-mena orang bisa jadi pramugari atau pramugara atau pilot gitu, itu nggak bisa. Ya. Dan kita nih ada story dari aku training, mau masuk training, kita di
ada medical check up, terus sampai 2020 bulan Maret ya, ini buktinya. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum guys. Menurut saya nih, orang-orang yang memfitnah itu wajib dipenjara ya guys. Setuju nggak ya? Mulai dari tahun 2012 hingga 2020. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret ya guys. Dan saya resign di bulan November gitu. Jadi ini udah lengkap story saya selama 8 tahun bekerja di Sriwijaya, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang sesuai dengan tuduhan orang tersebut. Jadi karena statement dia seperti itu, saya merasa ini butuh dibuktikan, karena jujur merugikan nama baik saya yang saya sudah jalani sosial ini 4 tahun. Sebenarnya ya kalau kita pikir secara apa ya mas, logis ya, semua orang berhak melakukan kebaikan begitu, termasuk mungkin orang-orang yang bekerja di mata orang tuh buruk gitu ya mas. Mereka tuh punya hak untuk berbuat kebaikan. Kita tidak boleh menjudge orang hanya dari penampilannya aja. Mungkin kalau dia mikir jadi penampilan buruk, misalnya ya guys, ini hanya contoh aja, orang tatoan berarti nggak boleh dong berbuat kebaikan. Enggak kayak gitu juga kan gitu. Jadi makanya saya merasa ini udah terlalu jauh ya dari case cuma donasi terus tiba-tiba ke personal ya mas. Makanya adalah kita pembuktian tanggal 29 Oktober 2024 saya cek sengaja tuh di Balai Kesehatan Penerbangan, dan hasilnya apa guys? Ini hasilnya. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Oh, ini tes urin. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Waduh, ya segitu-gitu amat Tenovi itu membuktikan kalau dia itu tidak sesuai apa yang dituduhkan terhadap dirinya gitu. Nah itu dia hasilnya, kita share, aku share ya mas, aku share di media sosialku untuk bukti pada saat pengambilan urin, terus katanya bisa jadi itu urin orang, ada statement seperti itu. Logika guys, mana bisa, di sana kan dijaga. Udah pernah belum sih tes urin ya? Kalau tes urin pengecekan detail itu dimanapun setahu aku, tas aja kita nggak boleh megang, tas aja disuruh taruh luar ya. Kita hanya boleh bawa handphone, kalau handphone boleh gitu. Saya minta izin juga, Bu boleh saya bawa handphone untuk dokumentasi? Iya silakan, kata dia gitu. Makanya setelah saya ambil urin, saya tulis apa? Ada nomornya mas, 144. Saya langsung serahkan urin saya. Dan hasilnya sesuai dengan dugaan saya, karena saya nggak pernah merasa memakai darah tersebut. Hasilnya adalah negatif guys. Nah setelah itu viral dan booming semuanya, kasih urin saya jadi viral ya. Terus setelah itu viral, maaf ya guys suara aku agak serak karena lagi batuk, dimintalah untuk tes. Ya, jadi memang setelah statement dari pengacara tersebut viral, akhirnya banyak nih pihak-pihak yang entah dari mana juga gitu kan, kenal juga enggak sama Tenovi, ikut-ikutan memberikan komentar gitu kan. Komentarnya pun juga cukup tajam ya, menyebutkan nama juga gitu kan, di media sosial juga, yang dimana media sosialnya tidak di private ya, artinya untuk umum. Nah di situ yang bersangkutan menantang urin itu hanya temporary gitu kan, kalau berani rambut gitu kan. Dan memang dari sisi Tenovi sebagai penggiat sosial yang punya tanggung jawab moral dan sosial yang sangat luas terhadap para pengikutnya, penontonnya maupun para mitra kerjanya, hal ini justru sangat-sangat merugikan gitu kan, bahwa hal yang sudah dibangun sejak lama dengan baik, reputasi juga yang cukup baik, seolah-olah dengan serta-merta coba-coba dituduh-tuduhkan seperti itu. Iya, oke, mantap. Berarti diam-diam Tenovi telah melaporkan orang-orang makhluk-makhluk yang telah memfitnah dirinya ya. Nah, ini saya berharap jangan sampai cukup dengan kata maaf. Kalau bisa orang-orang tersebut harus memakai baju oranye, ya nggak guys? Setuju nggak ya? Harus dijabloskan ke penjara itu, biar kapok mereka semuanya. Jangan asal keluar-keluar di media sosial aja gitu. Nah, sekarang buktinya telah ditunjukkan oleh Tenovi kalau tuduhan-tuduhan terhadap dirinya itu tidak benar sama sekali. Semuanya sudah lengkap dan ada itu semuanya datanya ya. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.